Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Izin Bapak-bapak, Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Terdengar, terdengar. Jelas, Pak ya. Alhamdulillah, amin. Mohon izin Pak, saya Albahari Surya selaku host ya Pak. Izin untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya Bapak Ibu. Sudah jam 9 juga. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Yosita Nur Wirdayanti, ST, MBA, MISP. Beliau adalah seorang praktisi keuangan syariah dan penyusun panduan KPBU syariah yang saat ini menjabat di ESG Strategy and Portfolio Management Head ya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Yang kami hormati juga Bapak Pradana Murti, Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Yang kami hormati moderator kita, Bapak Insinyur Aris Rinaldi, MT IPM, serta Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan dari berbagai institusi, regulator, konsultan, akademisi, dan praktisi infrastruktur di seluruh Indonesia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti sharing session KPBU volume 2 yang diselenggarakan oleh APTA dengan tema KPBU dan Pembiayaan Syariah untuk Infrastruktur Berkelanjutan. Pak Ibu kami hormati, kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional terus meningkat, sementara ruang fiskal memiliki keterbatasan. Dalam konteks tersebut, penguatan skema pembiayaan alternatif menjadi sangat strategis. Integrasi prinsip syariah dalam model KPBU tidak hanya membuka akses terhadap sumber pendanaan baru, tetapi juga memperluas pendekatan pembiayaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai. Melalui diskusi hari ini, kita akan mendapatkan perspektif strategis mengenai bagaimana pembiayaan syariah dapat diintegrasikan dalam skema KPBU, serta relevansinya dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Nah, sebelum kita memasuki sesi utama, izinkan kami mempersilahkan Bapak Pradana Murti untuk memberikan sambutan sekaligus pandangan pengantar terhadap tema diskusi pagi ini. Bapak Pradana Murti saat ini menjabat sebagai Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Beliau memiliki pengalaman panjang di PT SMI, antara lain sebagai Head of Sustainable Finance, Head of Project Development, Head of Project Showcase Task Force, serta Investment and Financing Manager. Beliau menyelesaikan pendidikan Master of Science di bidang Transport Planning dari University of Leeds, Inggris, serta Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung. Dengan pengalaman beliau di pembiayaan dan pengembangan proyek infrastruktur, tentu pandangan yang akan disampaikan akan sangat relevan dengan tema pembiayaan dan berkelanjutan hari ini. Kepada Bapak Perdana Murti, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih Mas Abinaya atas perkenalannya dan pembukaannya. Dan saya juga ingin menyapa tentunya narasumber Bu Yosita Nur Wirdayanti dan juga moderator Mas Aris Rinaldi ya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar hari ini. Nah, hari ini berbicara tentang KPBU untuk infrastruktur dalam skema pembiayaan syariah.
Untuk sekedar perkenalan, saya sendiri selain bekerja di PT SMI yang tadi sudah diperkenalkan, saya juga saat ini juga di Ikatan Alumni ITB, di Badan Pengembangan Ekosistem Keuangan dan Perbankan. Intinya kita ingin sama-sama memajukan skema-skema pembiayaan yang dibutuhkan dalam pembangunan. Ya, salah satunya adalah skema pembiayaan KPBU Syariah ini. KPBU saya rasa sudah cukup lama ya ada di Indonesia. Secara formal itu KPBU kalau tidak salah diperkenalkan dalam satu kerangka regulasi nasional itu di 2005 kalau tidak salah. Tetapi perjanjian-perjanjian yang nafasnya serupa dengan KPBU sudah jauh lebih lama dari itu. Ya, kita tahu konsesi di jalan tol sudah lama dan perjanjian jual beli listrik dengan PLN juga sudah lama dan itu rasanya nafas-nafas KPBU ada di situ. Sebenarnya KPBU itu apa? Ya tentunya KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Kalau dari sini konteksnya adalah untuk membangun infrastruktur. Kenapa KPBU itu diperlukan sebagai pembiayaan alternatif? Tentunya kita semua paham bahwa infrastruktur itu adalah kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan infrastruktur kepada masyarakat. Namun ruang fiskal dari APBN kadangkala terbatas. Tetapi rasanya KPBU itu merupakan alternatif yang paling tepat apabila memang pemerintah membutuhkan swasta yang lebih mampu secara efektif membangun dan mengoperasikan infrastruktur tersebut dibandingkan apabila pemerintah yang membangun dan mengoperasikan. Jadi itu adalah niche market atau keunggulan dari KPBU. Nah, KPBU sendiri, kalau saya pribadi menjalani sejak 2011, saya sudah terlibat di proyek KPBU sejak 2011. Ada yang berhasil, ada yang sukses. Rasanya KPBU itu cukup prudent, cukup komprehensif, disiapkan dan dibahas, didiskusikan sebelum KPBU itu menjadi suatu proyek yang siap dibangun. Jadi proses persiapannya cukup matang ya di KPBU dan banyak dokumen yang harus disiapkan sehingga disitulah ketika komitmen para pihak terutama dari pihak pemerintahnya kurang kuat untuk melaksanakan proyek KPBU sehingga sering banyak KPBU tidak terlaksana karena banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga proyek itu bisa menarik minat investor atau swasta untuk berinvestasi. Tentunya swasta untuk berinvestasi ingin segala sesuatunya aman dari terutama risiko politik ya. Ketika ada pergantian pejabat, pergantian kebijakan, rasanya investasi swasta itu butuh dilindungi sehingga apa yang mereka invest, yang tentunya dalam jumlah besar, tidak dengan begitu mudah hilang ya. Jadi intinya mereka ingin investasi itu aman dan mereka bisa berbisnis dan kembali modal dan keuntungan mereka. Jadi itu yang menyebabkan memang proyek KPBU itu sangat butuh pemikiran dan komitmen sehingga proyek tersebut bisa visible dan bankable, menarik minat swasta untuk berinvestasi. Nah itu yang sekelumit tentang KPBU yang tidak mudah untuk direalisasikan, namun ketika itu bisa direalisasikan dengan sukses, itu bisa membawa manfaat yang baik dengan adanya efisiensi dan efektivitas swasta dalam berinvestasi, itu bisa membuat pembangunan dan pengoperasian proyek infrastruktur bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Jadi itu harapannya sebenarnya, tetapi memang semua harus direncanakan dengan matang dan dihitung-hitung dengan komprehensif, sehingga semua memberikan manfaat
daripada mudorot ya. Jadi kalau sekarang masuk ke syariahnya, asalnya ini juga banyak sebenarnya nyambung dengan prinsip-prinsip syariah ya. Dan saya sendiri juga sudah pernah diundang di DSN MUI untuk memberikan pengalaman saya di KPBU karena mereka waktu itu sedang menyusun tentang panduan juga. Nah ini rasanya kita tentunya ingin mendengar oleh praktisi yaitu Bu Yosita Nurdianti. Nanti kita coba mendengarkan perspektif beliau dari kacamata pembiayaan syariah untuk KPBU di bidang infrastruktur. Mungkin segitu dari saya. Saya kembalikan ke Mas Abi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Perdana. Pak Perdana. Ya. Terima kasih ya kami sampaikan kepada Pak Perdana Murti atas sambutan dan pengantar yang sangat komprehensif. Sebelum kami limpahkan ke moderator, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi singkat. Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat maupun secara langsung pada sesi diskusi agar interaksi yang lebih dinamis ya dapat dibangun. Mohon mikrofon tetap dalam posisi mute selama sesi pemaparan. Kemudian kegiatan ini direkam dan rekamannya akan dibagikan kepada peserta setelah acara. Selanjutnya, untuk memandu jalannya diskusi dan sesi pemaparan pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan moderator kita, Bapak Insinyur Aris Rinaldi, MT IPM. Beliau merupakan alumni Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar magister di bidang Groundwater Engineering dari ITB dengan predikat cum laude. Ya, pinter. Beliau adalah insinyur profesional media dan aktif dalam berbagai kajian serta publikasi nasional maupun internasional di bidang sumber daya air, bendungan, dan infrastruktur berkelanjutan. Beberapa karya beliau telah dipresentasikan dalam forum internasional seperti ICOLD dan berbagai konferensi manajemen bendungan. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman profesional tersebut, tentu beliau sangat relevan untuk memandu diskusi kita hari ini ya, khususnya dalam konteks infrastruktur dan keberlanjutan. Kepada Bapak Insinyur Aris Rinaldi MT IPM, kami persilakan untuk memimpin jalannya sesi diskusi. Silakan Bapak Aris. Baik, terima kasih Host Pak Al-Bahari. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih ke Pak Perdana Murti atas sambutan dan sepatah dua katanya ya Pak Murti. Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk memandu acara kita pagi kali ini ya. Pada kesempatan kali ini saya juga mungkin akan memperkenalkan ya biografi singkat dari Bu Yosita Wirdayanti ya Bu ya. Bapak Ibu semua, pada pagi kali ini mungkin Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ikhtiar kita di pagi kali ini mendapatkan berkah ya dan mendapatkan amalan jariah juga buat Pak Perdana, Bu Yosita atas sharing yang telah disampaikan. Pertama-tama saya coba sampaikan biografi singkat ya CV dari Bu Yosita Nurwidianti ya. Bu Yosita Widianti merupakan lulusan dari Teknik Sipil University of Indonesia ya tahun 2007, dan Ibu Yosita mendapatkan 2 gelar master ya. Yang pertama master bidang bisnis administrasi Islamic Banking dari Malaysia ya. Yang kedua juga di tahun 2015 Bu Yosita berhasil menamatkan pendidikan master in Islamic Finance Practice di Malaysia juga. Dan kalau kita lihat dari ekspertis Bu Yosita ini, mungkin ini suatu hal yang menarik sekali yang kita perlu dapat banyak pelajaran pagi kali ini. Karena Bu Yosita memiliki banyak ekspertis di public policy, dan tentunya ini akan menarik bagi pemangku kepentingan, baik itu pemerintah
swasta maupun BUMN. Dan Bu Yosita juga memiliki expertise di bidang Islamic Banking, Finance, PPP, Product Development, Digital Banking, dan Project Management. Jadi banyak hal yang mungkin bisa kita ambil pagi kali ini, tentunya tidak hanya KPBU, tapi pembiayaan yang spesifik di bidang syariah untuk infrastruktur berkelanjutan. Kalau kita lihat dari pengalaman dari Bu Yosita ya, pengalamannya dari 2007 sampai sekarang sebagai National Committee for Islamic Economy and Finance ya, hampir sebagian besar pengalaman Bu Yosita di bidang Islamic ya, yang berkaitan dengan policy, KPBU, pembiayaan syariah, dan lain-lain. Jadi beliau pada pagi kali ini akan memberikan gambaran terkait KPBU dan pembiayaan syariah untuk infrastruktur berkelanjutan. Mungkin nanti setelah paparan kurang lebih 15-20 menit kita adakan sesi tanya jawab. Saya yakin Bu Yosita kalau pengalaman kemarin di webinar pertama itu banyak sekali pertanyaan tentunya dari Bapak Ibu yang punya kepentingan terkait dengan materi ini. Biasanya dari stakeholder, mungkin dari kementerian, dari swasta. Nah, pada kesempatan pagi ini mungkin saya langsung serahkan ke Bu Yosita ya, Bu Yosita Wirdayanti. Silakan Bu Yosita. Baik, terima kasih Pak Aris. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar jelas Bu, clear Bu, clear. Oh ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Valena Murti, Direktur PTS. Pak Aris, Pak Komodato, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar pagi hari ini gitu ya. Nah, mungkin mau koreksi sedikit, saya lulusan teknik industri Pak, bukan teknik sipil, jadi nggak sejago bapak-bapak nih. Kalau teknik sipil mungkin saya lulusnya lama kali ya. Jadi saya tadi teknik industri, tapi memang ketika lulus itu saya belum pernah kerja di bidang engineering gitu ya. Jadi pas lulus saya langsung kerja di Bank Syariah, kemudian dapat beasiswa juga belajarnya MBA in Islamic Finance gitu ya. Jadi memang kalau dari sisi experience saya lebih banyak di Islamic Banking and Finance. Nah, terima kasih untuk panitia yang sudah mengundang gitu ya. Nanti kita mungkin lebih banyak diskusi dan sama-sama belajar karena saya yakin Bapak Ibu di sini juga expert di bidang KPBU ataupun infrastruktur. Mungkin saya lebih banyak insight tentang pembiayaan syariahnya gitu ya. Nah, dari panitia, saya diminta sharing terkait KPBU dan pembiayaan syariah untuk infrastruktur berkelanjutan. Boleh next slide? Saya bagi presentasi menjadi 3 bagian. Boleh next slide? Saya belum ya, next slide. Ya, jadi saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama akan ada update sedikit terkait perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Kemudian skema yang kedua, skema KPBU syariah. Dan yang ketiga, pembiayaan syariah itu sendiri. Nah, ini mungkin untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak terlalu familiar dengan ekonomi dan keuangan syariah. Saya ini mau update ya datanya dari KNKS, beberapa highlight capaian pengembangan ekonomi dan syariah di Indonesia. Nah, ini kita lihat kalau yang di atas itu adalah capaian-capaian baik itu dari pemeringkatan global maupun beberapa award yang diraih oleh Indonesia. Yang pertama ada kita jadi juara 1 untuk Impactful Achievement in Islamic Economy 2023 dan 2025 yang diselenggarakan oleh SDG. Di tahun 2023 itu yang dilakukan dari Kementerian Keuangan yaitu dengan skema CWLS. Kemudian di 2025 itu Indonesia kembali memenangkan lagi itu terkait wakaf. Jadi Medicaid wakaf ya. Jadi antara blended finance antara wakaf dan commercial finance ya, di mana wakaf produktif membangun rumah sakit klinik gigi yang dimana hasilnya itu nanti sebagian keuntungannya dari wakaf tadi itu untuk beneficiary, untuk beasiswa dan kegiatan sosial lainnya. Kemudian kita juga merupakan pemegang saham terbesar ketiga di ISTV. Dan juga kalau dari SGIE, kalau Bapak Ibu nonton debat Cawapres 2024 ya, itu seperti ada pertanyaan soal SGIE, kita di peringkat 3 untuk Global Islamic Economy Indicator. Kita kalah dari Malaysia dan Saudi ya, kalau nggak salah, kita di peringkat 3. Kemudian di beberapa rating yang lain,
seperti Islamic Finance Development Indicator kita peringkat 4, kemudian Global Muslim Travel Index kita peringkat 5, Global Islamic Finance Report kita peringkat 7, dan Global Islamic Fintech Report kita peringkat 3. Nah ini masih bahas ekonomi syariah ya. Jadi kalau kalian kontribusi halal value chain itu mencapai 27,34% dari PDB pada triwulan ketiga 2025. Kemudian sertifikasi halal, karena kita tahu ya di Indonesia ada kewajiban untuk sertifikasi halal untuk makanan dan minuman, dan juga nanti 2000 tahun ini kalau nggak salah untuk yang yang dikenakan gitu ya, kayak piring gitu ataupun tekstil gitu, itu juga akan ada kewajiban sertifikasi halal. Per Desember 2025 itu total sertifikat halal yang sudah terbit sebanyak 3,31 juta sertifikat. Kemudian kalau bicara ekspor produk halal, itu per 2024 itu mencapai 51,4 billion US dollar, tumbuh 7% dalam 6 tahun terakhir. Nah, kemudian kalau keuangan syariah, ini nanti saya jelasin di slide berikutnya aja. Kemudian kalau Islamic Finance itu kan yang salah satu keunikannya adalah yang social finance ya, artinya kita punya instrumen fiscal, zakat, infak, dan sedekah, di mana akumulasi wakaf uang yang sudah cukup full ada sekitar 2,54 triliun ya. Kemudian juga ada zakat yang dikumpulkan per 2024 ada sekitar 40 triliun. Nah, ini merupakan instrumen-instrumen yang ada di finance yang tidak ada di keuangan konvensional. Kemudian di daerah juga sudah terbentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di 31 provinsi di Indonesia. Jadi hampir seluruhnya sudah ada ya, tinggal 7 aja yang belum. Yang belum tuh kayak Bali, Papua. Ya, Papua pun sudah ada satu, di Papua Barat sudah ada KDKS, tapi Papua lain itu belum ada KDKS-nya. Boleh next slide? Next slide. Kelas bisa ini. Boleh dibantu next slide dari panitia? Ya, nah jadi ini adalah zoom in atau zoom out ya, zoom in berarti ya dari keuangan syariah. Nah, market share sektor keuangan syariah Indonesia itu sudah tembus 28,4% dan pertumbuhannya itu melampaui kinerja keuangan nasional gitu ya. Kalau kita lihat totalnya mencapai 334 triliun. Ini terdiri dari 3 sektor. Ada sektor ada aset pasar modal yang memang dominan sekali ya, karena memang daftar efek syariah itu lebih dari 50%. Emiten yang ada di bursa efek Indonesia itu sudah masuk kategori daftar syariah. 10.000 triliun di pasar modal syariah, kemudian perbankan syariah itu 1.000 triliunan, kemudian ada industri keuangan non-bank syariah di 419 triliun. Dan kalau dilihat growth-nya juga, kalau misalnya pertumbuhannya itu meningkat dari lebih tinggi dibandingkan dengan keuangan nasional. Kemudian kalau kita lihat rasio aset keuangan syariah terhadap PDB itu telah mencapai 52%. Ini lebih besar dari dibandingkan target tahun 2025 yang ada di RPJMN. Jadi RPJMN, dan sebagai informasi juga di RPJPN kita, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dan juga RPJMN 2025-2029, itu ekonomi syariah sudah menjadi salah satu bagian dari strategi pembangunan nasional yang diterbitkan oleh Pemerintah Korea. Dan ada target keuangan syariah di mana targetnya adalah rasio aset keuangan syariah per PDB. Next slide. Berikutnya ada beberapa milestone di perbankan syariah yang boleh lanjut. Ya, ini di 2020 Perpres nomor 28 tentang KNKS terbit, kemudian 2021 ada merger dari 3 bank syariah milik BUMN, BSI, kemudian di 2022 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana ada beberapa hal yang punya dampak kepada keuangan syariah perbankan syariah.
Kemudian di November 2023, OJK menerbitkan roadmap pengembangan dan penguatan Bank Syariah Indonesia. Dan di Oktobernya itu penerbitan buku pedoman implementasi SRIA dan POJK kegiatan usaha bulian. Di 2025, KNEKS bersama stakeholder melaunching Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025-2029 yang diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029. Dan hal-hal yang mengembirakan juga di Desember 2025 yang kemudian ditetapkan di Januari 2026, BSI sudah berstatus resmi sebagai BUMN. Jadi dia tidak lagi anak usaha BUMN. Jadi dia sudah setara dengan bank-bank himbara lainnya gitu ya. Dan di bulan yang sama, Bank Syariah Nasional atau sebelumnya itu BTN Syariah itu telah resmi spin off menjadi bank syariah bernama Bank Syariah Nasional. Ya. Next slide lagi. Ya. Next lagi kita masuk ke yang bagian kedua tentang KPBU. Nah, ini saya nggak tahu nih Bapak Ibu di sini sudah familiar atau KPBU atau belum. Kalau sudah banyak yang familiar mungkin agak singkat aja di bagian yang kedua ini. Boleh next slide. Tadi Pak Pradana juga sudah mention bahwa skema KPBU ini salah satu opsi untuk penyediaan infrastruktur pusat maupun daerah gitu ya. Karena kan kalau di dokumen pemerintah ada kebutuhan investasi 10.000 triliun, tapi APBN hanya menyediakan sedikit. Nah ini ada beberapa perbandingan ya, opsi bagi pemerintah pusat apakah mau menggunakan APBN, APBD, atau BUMN, atau KPBU dan swasta. Kalau KPBU ini kelebihannya adalah memang ada pembagian resiko antara pemerintah dan swasta gitu ya, di mana masing-masing pihak akan berperan di kompetensi masing-masing gitu ya. Kalau swasta mungkin lebih profesional dalam pengelolaan manajemennya gitu. Nanti untuk urusan perizinan ataupun pembebasan lahan itu jadi tanggung jawab pemerintah gitu ya. Boleh next slide lagi. Kalau di daerah juga ada opsi untuk menerbitkan suku daerah ataupun ada pembiayaan daerah gitu ya. Kan boleh next slide lagi aja. Nah, di sini bisa dilihat sih sumber dananya dari mana, kemudian penanggung resikonya siapa, kemudian beban fiskalnya bagaimana kalau misalnya dari APBD atau APBN pun 100% dari pemerintah. Tapi kalau KPBU itu berarti ada bagian yang dibiayai oleh swasta gitu ya. Memang tergantung juga dari sumber KPBU yang dilakukan. Nah, dalam membangun proyek KPBU itu ada 3 sebenarnya ya. Cuma ini saya tampilinnya yang ada diagramnya itu ada 2, yaitu availability payment dan user charge gitu ya. Yang sebelah kiri itu adalah availability payment, di mana ini case-nya di Jalan non-tol, Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau, yang kebetulan juga dibiayai seluruhnya oleh lembaga keuangan syariah, salah satunya PT SNI ya, yang juga membiayai jalan non-tol ini di Jalan Tim Sumatera Provinsi Riau, di mana PJPK-nya adalah Kementerian PUPR. Ini mudah-mudahan PJPK ini ya Bapak Ibu udah paham ya, penanggung jawab kerjasama ya, artinya PJPK adalah pihak pemerintah, dalam hal ini kalau di sini Kementerian PUPR, kemudian mendapatkan dukungan keuangan dari Kementerian Keuangan ya, bisa berupa PDF ataupun CGF, kemudian dari Kementerian PUPR sendiri itu didelegasikan ke Bina Marga, dan Bina Marga yang akan melakukan kerjasama KPBU dengan BUP-nya. Kemudian nanti BUP itu akan perlu pendanaan karena mungkin secara modal tidak cukup ya kalau mereka harus menyediakan seluruhnya secara equity. Biasanya 30% itu equity, 70% itu mereka akan mencari financing baik dari bank ataupun lembaga keuangan yang lain. Nah kemudian karena ini jalan non-tol di mana memang tidak ada revenue yang dihasilkan dari pengoperasian jalan, maka menggunakan skema AP, artinya pemerintah akan tetap menggunakan dana APBN meskipun dibayar jadinya dicicil gitu ya. Nah kalau yang di kanan itu adalah user charge pembangunan jalan tol. Ini PJPK-nya adalah BPJT, faktor PUPR juga.
melakukan kerjasama KPBU dengan BSP, kemudian ada PII sebagai penjaminan infrastruktur gitu ya. Kemudian nanti masyarakat pengguna jalan tol akan membayar, nah itulah yang akan digunakan untuk pengembangan investasi gitu. Jadi kalau untuk case yang user charge itu pemerintah tidak akan membebani APBN untuk pengadaan proyek infrastrukturnya gitu ya. Karena pemerintah akan memberikan konsesi kepada BUP selama beberapa puluh tahun ya, agar mereka juga tetap mendapatkan pengembangan investasi yang mereka lakukan. Boleh next slide? Ya. Ya, ini dukungan pemerintah pada skema KPBU dan dukungannya juga berlaku di KPBU syariah maupun pembiayaan syariah gitu ya. Artinya ini tidak eksklusif hanya untuk pembiayaan konvensional ataupun pembiayaan skema KPBU yang non syariah. Jadi ketika KPBU syariah pun juga bisa mendapatkan dukungan pemerintah pada skema KPBU. Untuk dukungannya bisa berupa PDF, kemudian bisa juga VGF. Kalau PDF itu artinya penyediaan proyek. Memang kalau sekarang Kementerian Keuangan agak lebih selected karena mungkin lesson learn dari referensi sebelumnya ada beberapa PDF yang anggarannya sudah dikeluarkan, PDF sudah dilakukan, tapi ternyata proyeknya tidak lagi dijalankan gitu ya. Jadi sekarang mereka sifatnya lebih pasif ya, dan ingin memastikan bahwa PDF yang akan diberikan itu akan nanti dijalankan proyeknya gitu, tidak berhenti di tengah jalan. Kemudian ada Viability Gap atau VGF, ini dukungan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk memastikan biasanya kalau bangun jalan tol, misalnya ruas pertamanya dibangun oleh pemerintah, kemudian dilanjutkan ruas kedua dan seterusnya baru oleh pihak swasta gitu. Kemudian dari sisi bankability itu ada PII dan ada juga dari SMI ya, karena SMI ini kan sebenarnya BUMN under Kementerian Keuangan sama juga dengan PT PII. Kalau PT PII dia fungsinya adalah untuk pejabat infrastruktur, kalau SME memang punya mandat sebagai development bank atau menyediakan long term financing gitu ya. Dan juga ada anak usaha SME juga yang IIF. Kemudian untuk akuisisi lahan ada Elman yang didirikan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung percepatan akuisisi lahan proyek strategis nasional. Nah, pemerintah juga punya kantor bersama KPBU yang punya beberapa fungsi ya, perencanaan, penyiapan, transaksi, dan juga manajemen. Yang terdiri dari kalau nggak salah ada 10 kementerian lembaga, itu Bappenas, PT PII, ada Kementerian Ekonomi kalau nggak salah ya, terus kemudian ada Kementerian Keuangan, ada BKPM, LKPP, dan seterusnya. Boleh next slide? Nah, ini juga contoh dukungan untuk PDF KPDBU ya. Jadi yang KPDBU ataupun yang daerah, jadi kan KPBU itu ada yang di pusat, di mana PJPK-nya itu adalah kementerian atau lembaga. Kemudian ada juga KPDBU, kerjasama pemerintah daerah dan usaha, di mana PJPK-nya adalah kepala daerah, bisa gubernur ataupun bisa juga bupati atau wali kota gitu ya. Dan untuk KPDBU, pemerintah juga membuka untuk bisa memberikan PDF. Tapi ini juga lagi-lagi selected gitu. Next slide. Ya, boleh lanjut lagi. Nah, ini kenapa KBU butuh pinjaman pemerintah. Jadi ini juga sebenarnya pengembangan dari pengalaman-pengalaman. Tadi mungkin Pak Faza sudah menyampaikan ya. Artinya sebenarnya dulu juga sudah ada kerjasama pemerintah dengan swasta ya, mulai dari pembangunan Jagorawi, PLN, dan seterusnya. Tapi kemudian berkembang menjadi KPBU. Kemudian juga salah satu yang dilakukan pemerintah untuk bisa menarik pihak swasta untuk ikut investasi adalah dengan ada penjaminan. Nah, ini beberapa proyek KPDBU daerah yang sudah berjalan ataupun potensi baru di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Baik dari sektor konservasi energi, jalan dan transportasi, air minum, persampahan, sektor kesehatan, dan transport perkotaan. Dan ini juga sebenarnya, tadi kalau judulnya infrastruktur berkelanjutan gitu ya, memang soal sustainability ini menjadi hal yang semakin penting ya kesini karena memang kita semakin menyadari bahwa perubahan iklim nyata adanya dan kita perlu
melakukan apa ya pengembangan yang sifatnya memang sustainable gitu. Boleh next slide? Ya, next slide lagi. Nah, sekarang kita masuk ke pembiayaan syariah untuk KPBU. Nah, sebelum masuk ke Indonesia, saya mungkin mau share bahwa kalau di luar negeri itu Islamic Financing for PPP itu bukan hal yang baru. Artinya memang sudah pernah dilakukan juga gitu ya, yang didorong oleh sponsor utamanya adalah ISDB, Islamic Development Bank. Nah, ISDB sendiri juga mengeluarkan Reference Guide Islamic Finance for Infrastructure PPP Project. Ini dokumennya publish, kalau Bapak Ibu mau baca lebih detail juga bisa di googling aja. Nah, ini ada beberapa contoh PPP project yang ada di negara-negara lain. Ada di Djibouti, itu bangun terminal kontainer gitu ya. Kemudian juga ada airport, Queen Alia International Airport di Jordan. Kemudian di Pakistan ada Foundation Wind Energy 1 dan 2. Jadi dia bangun perusahaan PLTA ya, yang dari angin. Kemudian di Turki itu ada rumah sakit. Kemudian di Saudi Arabia itu ekspansi untuk Madinah Airport. Nah, akad yang digunakan juga beragam. Untuk yang dolar eksporter itu pakai akad musyarakah dan istisna. Untuk construction phase-nya, untuk post construction pakai akad ijarah. Dan ini memang mostly ISDB yang jadi financial-nya. Hanya untuk yang di Saudi Arabia ini ada local banks tanpa ISDB ya, untuk membiayai proyek PPP tersebut. Boleh next slide? Nah, ini tadi di-mention di awal ya, bahwa KNEKS itu bersama PII dan juga DSNMU itu menyusun panduan pelaksanaan KPBU dengan implementasi prinsip syariah. Nah, mungkin sebelum lebih jauh, jadi saya mau menjelaskan ini dulu nih ya perbedaannya. Jadi ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah pembiayaan syariah untuk KPBU. KPBU-nya nih nggak harus syariah, jadi KPBU-nya reguler, existing KPBU pada umumnya, kemudian pembiayaan ke BUP-nya menggunakan biaya syariah. Maka itu adalah pembiayaan syariah untuk KPBU gitu ya. Nah, kalau KPBU syariah itu adalah skema KPBU yang memang end-to-end-nya syariah. Jadi sejak dari awal, agreement antara PJTK dan BUP itu menggunakan akad syariah ataupun syariah compliance. Kemudian penjaminan dari PTPI juga menggunakan skema syariah, dan tentunya ketika ada financial cost itu juga financingnya dari lembaga keuangan syariah. Nah, panduan ini adalah panduan pelaksanaan KPBU dan implementasi prinsip syariah, di mana ini juga direview oleh Bappenas dan juga Kementerian PUPR belum dipecah jadi PPU dan PKP gitu ya. Nah, ini juga publish, Bapak Ibu bisa cek di website KNEKS kalau mau lihat lebih detailnya. Sebenarnya ini bukan suatu hal yang baru, isinya sebenarnya merangkum peraturan-peraturan action yang ada dan menjelaskan bagaimana integrasi prinsip syariah dalam proses KPU tersebut gitu ya. Jadi tanpa berubah peraturan yang ada, itu PJPK yang ingin melakukan KPU syariah itu tetap bisa dilakukan gitu ya. Boleh next slide. Nah, ini flowchart tahapan KPBU dengan implementasi syariah, mohon maaf ada typo sedikit. Ini untuk yang solicited, untuk yang unsolicited saya nggak tampilkan, tapi di buku panduannya ada, kalau mau nanti dicek. Ada para pihaknya ya, PJPK, pemerintah, kemudian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, kalau yang di KPDBU, kemudian ada Kementerian Keuangan, Badan Usaha Pelaksana BUP, ada LKPP. Nah, di sini yang berbeda, yang diberi gambar hijau itu adalah pembeda syariahnya gitu ya. Karena di KPBU syariah memang ada peran DSN MUI dan juga lembaga keuangan syariah. Nah, kalau untuk KPBU syariah ini maka dia pembiayaannya itu menggunakan lembaga keuangan syariah gitu ya. Untuk tahapannya sama seperti KPBU umumnya, ada perencanaan, ada penyiapan, ada transaksi, ada manajemen gitu ya. Nanti PJPK akan melakukan hal-hal yang biasa PJPK lakukan ketika menyiapkan KPBU. Kemudian nanti juga ada Bappenas, di mana nanti perlu masuk ke dalam PPP Bappenas gitu ya. Untuk detail KPBU yang akan dilakukan, kalau dia KPDB, maka perlu ada
rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri gitu ya untuk proyek KBU yang dilakukan oleh daerah. Kemudian Kementerian Keuangan kalau misalnya ada PDF atau menggunakan skema affordability payment, maka itu perlu ada approval dari Kementerian Keuangan karena akan menggunakan APBN gitu ya. Nah, kemudian BUP akan melakukan konstruksi, melakukan layanan yang akan dibayar oleh pemerintah secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang ada di KPU. LKPP ini perannya ketika akan mau mengadakan BUP ya. Jadi nanti si PJPK ini kan akan membentuk panitia KPU ya atau simpul KPBU kepala daerah untuk melakukan pengadaan atas BUP yang akan mengerjakan KPU tersebut. Nah, DSN MUI ini perannya ada di setiap bagian. Jadi kalau di awal, kalau misalnya memang dari awal PJPK-nya itu sudah mau menggunakan KPU syariah itu bisa berkonsultasi di awal dengan DSN MUI. Kemudian ketika nanti jadi dia tuh harus sudah punya opini syariah sebelum proses agreement dengan BUP-nya gitu ya. Artinya ketika nanti PJPK itu mau market sourcing, itu nanti calon BUP-nya sudah tahu bahwa KPU ini akan menggunakan KPU syariah. Nah, DSN MUI ini akan mengecek draft perjanjian KPBU yang disusun oleh PJPK sudah sesuai dengan kesesuaian syariah gitu ya. Itu yang akan dicek biasanya hak dan kewajiban para pihak, kemudian nanti milik siapa gitu ya. Karena kalau di akad syariah itu kan harus jelas underline-nya dan revenue yang dapat tuh atas basis apa gitu ya. Nah, kemudian PTPI itu akan berikan penjaminan dan juga ada monitoring ya di sepanjang wilayah KPU dan lembaga syariah ini akan berperan di financial cost ketika kemudian dia akan financial cost dari lembaga keuangan syariah baik itu bank syariah maupun non bank ya seperti PT SMI. Boleh next slide? Nah, ini kalau bicara infrastruktur kemudian kalau kita bicara sustainable infrastructure gitu ya, ada beberapa hal yang memang menjadi concern. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip quality infrastructure investment, yaitu memaksimalkan dampak positif infrastruktur dalam mencapai pertumbuhan dan pengembangan yang berkelanjutan, kemudian meningkatkan efisiensi ekonomi dan perspektif life cycle cost, kemudian mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam investasi infrastruktur, kemudian perhatian Ya, mohon maaf Bapak Ibu semua, sepertinya ada sedikit trouble ya. Kita tunggu saja ya Bapak Ibu semua. ya, 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 mohon maaf keputus ya Pak. Iya, nggak apa-apa Bu, silakan lanjut. Ya, sudah masuk lagi Bu. Ya. Baik. Ini boleh next slide aja.
boleh nanti materi bisa saya kirim ke siapa nanti ke panitia kali ya. Oh, siap, Nah Bu. ini Kalau materi nanti pembiayaan saya bikin. Siap. ya, nah ini pembiayaan syariah proyek KPBU ya. Jadi per 2025, per Desember 2025 itu sudah ada 18 proyek KPBU yang dibiayai oleh lembaga keuangan syariah. Baik full pembiayaan syariah maupun sindikasi dengan bank konvensional gitu ya. Totalnya itu mencapai 20,96 triliun. Ini ada listnya, ini mungkin kalau terlalu kecil, ada di paling besar itu adalah Jalan Tol Cisumdawu. Itu proyek KPU yang didanai PBN Syariah yang paling besar. Dan ini 100% dibiayai oleh PBN Syariah, yaitu 5,5 triliun. Kemudian beberapa jalan tol lain kayak Jakarta Cikampek Elevated, kemudian Serang Panimbang, Jalan Tol Semarang Demak, Cimanggis Cibitung, dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang paling baru itu adalah di Sitinjau Lawi ya, flyover Sitinjau Lawi, TJPK-nya Kementerian PU, adanya di Sumatera Barat, itu dibiayai sindikasi memang. Jadi liftnya kalau nggak salah BRI, kemudian dari BSI itu join sekitar 300 miliar apa 200 something gitu ya, dan juga dari Bank Nagari ya, Bank Nagari Syariah juga ikut mendanai. Nah ini ada beberapa event yang pernah Paynakas lakukan bersama stakeholder ya, ada PT SMI juga. Jadi kita waktu itu di beberapa kali ISEF bersama BI itu bikin acara business matching, business deals ataupun ada seremoni untuk KPBU yang dibiayai oleh pembiayaan syariah. Nah di 2021 itu ada Jalin Tim di Sumsel, ini 100% itu oleh syariah. Kemudian Jalin Tim di Riau itu juga 100% syariah. Kemudian Semarang Demak itu 35% syariah. Kemudian di Sumdawu 5,5 triliun itu juga 100%. Nah, akadnya beda-beda, ada akad IMBT, ada akad dan akad MMQ gitu ya. Oke, next slide. Nah, kalau soal akad, nanti mungkin pas diskusi aja ya, kalau mau lebih detail. Intinya kalau di KPBU itu tidak mungkin menggunakan akad murabaha. Kenapa? Karena si proyeknya itu milik pemerintah kan, jadi nggak bisa. Karena kan kalau murabaha itu harus ada jual beli khusus ya. Kayak misalnya kalau kita KPR beli rumah itu akadnya bisa murabaha karena ada perpindahan kepemilikan dari bank kepada si nasabah gitu. Gue nasabah cicil. Nah, kalau KPBU karena ini adalah milik pemerintah tidak bisa dipindah tangankan, maka setahu saya sih untuk case Indonesia ya itu tidak ada KPBU yang menggunakan akad murabaha. Adanya akad IMBT, Ijarah Mumtahiyah Bitamlik, karena konsesi merupakan aset yang bisa dijadikan underlying ijarah, dan juga FMC, musyarakah mutanakisah. Jadi partnership antara bank dengan BUP-nya gitu ya untuk sebuah proyek. Nanti mereka akan membeli porsi bank secara berkala hingga akhirnya di akhir periode itu pemilikan proyeknya kembali kepada nasabah. Ya, boleh next slide. Nah, ini case dari KPDBU APJ di Kabupaten Madiun ya, di mana 100% dibiayai oleh pembiayaan syariah, yaitu Bank NTB Syariah, kalau nggak salah itu dia proyeknya adalah membangun serangan jalan gitu ya. Jadi ada instalasi sekitar 7.000-an titik sepanjang kurang lebih 300 km, itu mereplace lampu existing jadi lampu LED gitu ya. Nah ini lesson-nya sebelum KPBU tagihan listriknya 12 miliar, biaya pemeliharaan 3 miliar, setelah KPBU itu tagihan listriknya turun menjadi 6,5 miliar per tahun, dan biaya pemeliharaan APJ-nya 0 karena itu diusulkan oleh KPUP, kemudian nilai AP-nya 20,8 miliar. Jadi ada, meskipun ini evaluated payment, tapi secara ekonomi itu memberikan dampak yang positif untuk pemerintah daerahnya gitu ya. Next slide. Ini waktu itu yang VZ PII ya kalau nggak salah. Nah ini hitungannya, mungkin nanti untuk dibaca lebih detail aja. Intinya ada pertumbuhan. Jadi ketika ada lampu jalan, maka ekonomi bisa lebih berjalan karena pabrik jadi bisa 3 shift gitu kan. Terus juga secara keamanan juga lebih aman karena jalannya terang. Kemudian orang-orang yang mau berjualan juga bisa berjualan sampai malam, sehingga proyek ini dia tidak hanya menerangi jalan tapi juga menggerakkan ekonomi yang ada di daerah tersebut ya. Boleh next slide.
Nah, ini levelnya juga, ini PII juga yang waktu itu yang menyampaikan ya, beberapa daerah memang ada concern dan merasa kalau KPBDU rumit. Tadi juga Pak Pradana sempat mention dokumennya banyak sekali gitu ya. Tapi memang itu sebagai bagian dari tata kelola gitu ya, karena kan proyeknya jangka panjang. Jadi artinya apa namanya pemerintah ataupun pembuat peraturan KPU itu memastikan bahwa semua pihak itu sudah memahami hak dan kewajibannya secara jelas gitu ya. Jadi tidak tiba-tiba, karena itu kan juga melibatkan apa ya, ada kepala daerah yang mungkin berganti atau ada menteri yang berganti, tapi peraturannya itu dirancang supaya kalau proyek sudah kick off, maka harusnya sampai proyeknya itu selesai gitu ya, sampai masing-masing terakhir, maka apa yang sudah diperjanjikan di KPU itu akan berjalan. Dan PII hadir untuk memberikan assurance gitu kepada pihak swastanya, kalau misalnya katakanlah di perjanjian harusnya 2 tahun sekali ada kenaikan tarif jalan tol, tapi ternyata nggak jadi gitu ya. Nah itu akan ada PII masuk, meskipun nanti juga akan ditagihkan kepada pemerintah. Nah, ada beberapa key success factor yang harus dimiliki untuk PJPK bisa sukses melaksanakan KPU. Yang pertama, kelengkapan kelembagaan PJPK. Jadi PJPK punya kelembagaan KPBU yang lengkap seperti simpul KPBU, tim KPBU, dan panitia pengadaan. Sehingga dalam setiap tahapan itu memang ada orang yang in-charge untuk melakukan hal tersebut. Kemudian sebelumnya pemahaman KPBU yang memadai. Di beberapa daerah tuh ada yang ngerasa, oh kalau KPBU jadi nambah utang, atau misalnya kalau KPBU jadinya privatisasi gitu ya. Masih beberapa opini riset seperti itu gitu ya. Nah ini juga perlu ada pemahaman yang memadai bahwa memang KPBU jadi satu alternatif dalam pembangunan gitu ya, baik daerah maupun pusat. Kemudian sinkronisasi antar OPD, kemudian harmonisasi antara eksekutif dan legislatif ya, ini case untuk daerah, karena memang kalau daerah mungkin meskipun peraturannya tidak mewajibkan persetujuan DPRD, tapi perlu ada persetujuan DPRD ketika anggaran untuk pembicaraan APBD gitu ya, memastikan bahwa di APBD sudah termasuk anggaran untuk pembayaran AP, kita menggunakan AP. Nah, levelnya kepala daerah dan DPRD itu harus koordinasi intensif dan saling mendukung satu sama lain. Itu diperlukan sekali untuk mendukung keberlangsungan KPBU. Kemudian visi dan misi PJPK itu harus jelas dalam mencapai tujuan proyek, bukan hanya terkait proyek, namun terkait tujuan pembangunan secara keseluruhan. Kemudian juga harus komitmen, karena ini jangka panjang ya, tentunya komitmennya nggak bisa di awal aja gitu, tapi dia harus komitmen di sepanjang proses KPBU-nya. Dan jelas ya, target oriented. Jadi jangan kebanyakan rapat tapi nggak ada hasilnya, kebanyakan capacity building tapi nggak ada hasil, tapi harus punya timeline dan target yang jelas gitu ya. Karena kalau makin lama juga mungkin membuat minat investor jadi lebih rendah gitu. Karena kalau untuk waktu proses juga investor juga perlu resource yang mereka alokasikan. Ya demikian. Next slide. Kayaknya ini terakhir. Ya demikian dari saya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya kembalikan ke Pak Aris. Ya, baik. Terima kasih Bu Yosita ya, pembahasan yang sangat komprehensif sekali. Tadi kita lihat bahan paparan yang disampaikan Bu Yosita ya, dari milestone perbankan syariah ya, dari Bank Syariah Indonesia ya, yang jadi BUMN pertama untuk syariah. Dan kalau kita lihat ada sekarang Bank Syariah Nasional Bu ya, spin-off dari Bank BTN dan juga Bank Victoria. Lalu Bapak Ibu juga bisa lihat tadi bahwa sebagian besar proyek KPBU ini mungkin kalau di Kementerian Pekerjaan Umum kebanyakan di proyek jalan tol ya Bapak Ibu ya. Dan ternyata juga yang menarik juga buat Bapak Ibu untuk lampu penerangan jalan juga bisa diskemakan untuk proyek KPBU. Dan hot issue mungkin buat Bapak Ibu semua, kebetulan negara kita negara yang besar dan isunya itu persampahan juga ya Bu Yosita ya. Dan beberapa flashback minggu terakhir mungkin kita bisa lihat bahwa Danantara sudah menetapkan ya dari China ya untuk proyek WTE. Mungkin ini juga buat pemerintah daerah ke depannya apakah dalam pengelolaan persampahan kita, karena persampahan ini kalau sudah menggunung
menjadi trouble ya buat daerah sekitar tentunya. Dan tadi juga disampaikan oleh Bu Yosita yang proyek terbaru untuk KPBU di pemerintahan ya, itu flyover Sitinjau Laut ini juga unik ya, karena lokasinya ini kalau Bapak Ibu pernah mampir ke Sumatera Barat, view-nya bagus sekali nih ke Danau Maninjau. Tapi potensial risk-nya di situ sangat tinggi, makanya ketika dari alignment engineering-nya itu perlu dilakukan skema bagaimana untuk transport logistik di Sumatera Barat ini berjalan lancar ya. Dan ini juga di Bina Marga juga sudah ada pedomannya Bu Yosita ya untuk value management atau KPBU dari beberapa proyek. Mungkin beberapa hal yang perlu di KL lain kita bisa adopt ya, apa yang positif yang disampaikan oleh Bu Yosita. Dan mungkin ada sedikit pesan sponsor nih dari panitia, Bapak Ibu semua. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama APTA, Adhikari, Masyarakat Transportasi Indonesia, Ikatan Alumni ITB, dan Masyarakat Ekonomi Syariah ya. Kebetulan kita bulan Ramadan, temanya menarik sekali nih, yaitu pembiayaan syariah dan infrastruktur berkelanjutan. Nah, kita buka kesempatan tanya jawab buat Bapak Ibu semua yang ingin bertanya langsung ke Bu Yosita. Mungkin bisa raise hand, nanti kita open mic biar diskusinya ini lancar ya. Nanti Bapak Ibu bisa open video, menjelaskan nama, asal institusi, dan mungkin ada study case yang bisa kita coba sharing dari pengalaman Bapak Ibu peserta terhadap mungkin kami-kami yang ada di sini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan langsung, raise hand, nanti kita open discussion saja ya. Tadi Bu Yosita sudah menyampaikan, mungkin di sesi diskusi ini kita bakal banyak sharing sessionnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau untuk materi nanti Bapak Ibu kita share di link drive ya yang disampaikan oleh Bu Yosita. Ya silakan Pak Rosbianto boleh buka videonya Pak sama mengenalkan nama, instansi dan pertanyaan. Silakan Pak Rosbianto. Baik, terima kasih moderator. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rusbianto. Jadi saya berasal dari PT LAN Telekomunikasi. Jadi sektornya sektor telekomunikasi. Kami memang sudah menjalankan skema KPBU dari awal. Jadi proyeknya skemanya KPBU. Cuman KPBU yang konvensional ya. Jadi pengalaman kami memang di awal cukup menjanjikan, cuman ternyata prakteknya tidak seindah itu. Kami mohon informasi kalau di pembiayaan syariah apakah sudah ada pengalaman juga untuk sektor telekomunikasi, infrastruktur telekomunikasi maksudnya. Kalau ada seperti apa, cuman kami mohon di apa ya, mungkin ada perbandingan gitu ya dengan barangkali ada di negara lain, di negara luar yang sudah mempraktekkan untuk bidang telekomunikasi. Saya kira itu Pak Moderator. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rusbianto dari LAN Bandung ini Pak ya. Ya betul. Ya, siap. Ini Bu Rosita, pertanyaan yang menarik Bu ya. Bagaimana pengalaman beliau ini untuk skema KPBU mungkin kurang menyenangkan. Tapi dengan KPBU Syariah ini apakah sudah ada case yang berkaitan dengan telekomunikasi Bu? Karena memang mungkin ini jadi bahan diskusi kita ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, makasih pertanyaannya ya Pak Rusbianto. Tadi memang kalau kita lihat datanya, untuk pembiayaan syariah untuk KPBU itu lebih banyak ke sektor jalan tol ya, kalau kita lihat ya, jalan tol, jalan non-tol, kemudian ada yang baru tuh kayak APJ, flyover gitu ya, rumah sakit pun kayaknya
Jadi kalau untuk KBBU saat ini rupiah syariah belum masuk ke sektor telekomunikasi ya. Memang kalau saya tanya ke teman-teman bank syariah gitu, karena mereka ngerasa kompetensi mereka saat ini yang mereka lebih yakin untuk mereka berikan yang sektor yang mereka emang paham gitu ya. Jadi untuk KBBU itu mereka memang lebih prefer untuk sektor-sektor yang sudah mereka pernah biayai sebelumnya gitu. Nah, cuman kalau untuk non KPBU, saya nggak tahu ya. Mungkin kayaknya harusnya ada sih pembiayaan syariah yang membiayai sektor telekomunikasi, tapi mungkin skemanya bukan KPBU gitu ya. Nanti saya sih mesti cek sama teman-teman yang di pembiayaan wholesale gitu. Kalau yang di luar negeri, emang kalau yang sependek yang saya tahu itu yang ada itu kebanyakan memang adanya rumah sakit tadi ya, airport gitu ya. Terus kemudian ada pelabuhan gitu ya. Terus kemudian tadi ada energi angin gitu. Jadi kalau untuk satu komunikasi mungkin kalau boleh nanti di chat saya kirimkan email sama nomor HP saya ya. Kalau misalnya nanti mau follow up bisa ke WA saya tanyain ke teman-teman di wholesale yang apakah mereka punya pengaruh di sektor komunikasi gitu ya Pak Syari. Itu mungkin jawabannya. Oke, baik, terima kasih Bu Yosita. Ya, terima kasih Pak Rusbianto. Mungkin nanti Japri yang dengan panitia ya Pak Rusbianto ya untuk Siap. biar lebih detail. Ya, ini semakin menarik ya Bapak Ibu semua yang ternyata dari sektor lain juga pengen tahu ya kalau bahasa milenialnya ya bagaimana skema KPBU ini ke depannya. Apalagi sebenarnya dari segi funding sebenarnya kita support, tapi mekanismenya ya Pak Rusbianto ya biar ketika berjalan itu smooth ya Pak ya. Betul. Ya, siap. Oke, ini Bapak Ibu semua silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Ini semakin menarik ya yang disampaikan Bu Yosita tadi banyak hal ya. Saya sendiri juga sambil belajar ini Bu Yosita ya, walaupun kita di Kementerian PU, tapi kalau saya lihat tadi memang banyak kan study case-nya di direktorat sebelah ini Bu, di sumber daya air sepertinya belum sebanyak jalan tol ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Atau mungkin sambil nunggu yang nanya, saya sih penasaran, mungkin Pak Rusbianto mau share ke keluhannya itu apa gitu Pak? Boleh Pak Rusbianto. Kalau ada yang bisa di-share. Oke. Mungkin jadi intinya begini, awalnya kan hitung-hitungan ya secara bisnis. Saya praktis saja ya, bahasa saya mungkin karena saya orang teknis jadi nggak terlalu rumit gitu ya. Latar belakang saya teknis, jadi saya hanya memperhatikan dari sisi orang non keuangan. Intinya gini, jadi di awal itu kita sudah menyerahkan hitungan kita, kemudian sudah sesuai sama persetujuan dari pihak perbankan, kemudian kami buat perjanjian dengan pihak PJBK. Setelah deal, ternyata ada klausul yang ternyata intinya akhirnya kurang bayar gitu. Di AP-nya itu kekecilan, sehingga kami keberatan atas pembayaran AP dari pihak pemerintah. Akhirnya kami ajukan ke pihak Bani, kemudian dan itu memakan waktu proses persidangan itu 2 tahun. Setelah diputuskan memang kami yang dimenangkan ya. Jadi pihak kami yang dimenangkan, kemudian setelah diputuskan pihak pemerintah harus membayar kekurangannya. Ternyata proses pembayarannya itu juga butuh waktu lagi. Jadi tidak serta-merta setelah keputusan dikeluarkan langsung dibayar. Itu butuh waktu lagi sekitar 2 tahunan, jadi total 4 tahun dari awal pembayaran AP. Sehingga itu pun juga setelah 4 tahun tidak full pembayarannya penuh, tetapi hanya sebagian saja. Sehingga sampai saat ini pun kami harus memperjuangkan tagihan terus-menerus kekurangan bayar itu.
Jadi ini sangat memberatkan dari segi cash flow kami sehingga waduh ternyata skema KPBU tidak seindah cerita di awal nih kayaknya itulah kira-kira seperti itu kalau mau curhat. Ya memang kalau di pemerintah tuh kalau ada tagihan dan belum ada anggaran, pasti jadi lama. Gimana kan mesti diusulkan dulu tahun depannya untuk tahun depannya gitu kan. Gitu. Ya betul, Ya. apalagi ada ganti pejabat, wah itu Mm-mm. rumit lagi itu ceritanya. Iya, paling nanti kalau ganti apa jabat yang penanggung jawab anggarannya beda, jelasin ulang lagi. Nah, Iya betul. itu sih Pak. Ini risikonya memang kalau ada, ya istilahnya mungkin ini tergantung dari em, pimpinannya juga sih. Eh, nah itu ya yang mungkin nanti perlu pertimbangan ke depan juga sih. Risiko-risiko seperti itu yang kira-kira mungkin akan kami hadapi karena kami rencananya juga akan mengajukan pembiayaan untuk proyek yang berikutnya sehingga kami perlu mempelajari berbagai opsi yang lain lagi. Mungkin ini pembiayaan syariah bisa jadi menjadi salah satu dari option kami. Opsi. Iya, Iya, memang kan kalau konsep AP sendiri kan ketersediaan layanan ya. Artinya maksudnya bukan berarti pemerintah akan membayar 100% dari anggaran AP-nya kan. Biasanya kan emang apa seberapa performance-nya si BWP, nah sesuai itu kan. Memang iya kalau betul. mitigasinya sih, ya mitigasinya sih mesti apa ya? Jadi layanan itu mesti dalam kuantitatif banget kayaknya Pak. Ya. Maksudnya jadi nggak bisa didebat gitu. Oh kalau emang udah perform sekian jam apa gitu sehingga Iya, si pemerintah juga nggak bisa ngelak kan orang udah iya clear betul. gitu. Kalau yang biasanya kan yang jadi dispute tuh kalau sifatnya ada kualitatif yang ada celah untuk perbedaan penafsiran gitu ya. Itu mungkin Iya, yang mitigasi yang mesti dilakukan gitu ya ke iya depannya ya betul. Pak. Ya untuk SLA-nya kami alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi kami tiap bulan itu sudah mencapai target di atas 97%. Sehingga kami full sebenarnya dari segi AP-nya. Cuman em, waktu itu terjadi perselisihan adalah karena dari segi eh, nilai AP itu menurut kami AP-nya itu harusnya tidak termasuk dari PPN. Nah, ternyata AP yang dimaksud oleh pemerintah itu sudah termasuk PPN sehingga kami mengalami pemotongan yang 10% itu. Nah itu mesti di-clear di awal sih Ya, memang. betul. Karena Itu pengalaman. karena pemerintah tuh ya kalau di dokumen udah berbunyi apa udah nggak bisa nego deh terus pemerintah Iya, udah nggak bisa. iya betul. Ya ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Rusbianto atas sharing study case-nya ya, Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya ya. Kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menjalankan KPBU untuk skema pekerjaannya atau ingin menjalankan KPBU khususnya yang syariah ya. Bisa kita bertanya ke Bu Yosita karena kebetulan beliau ekspertisnya di bidang KPBU Syariah ya, Bapak Ibu semua. Dan ini kesempatan baik juga untuk menggali apa potensi-potensi yang berkaitan dengan, oh ya, baik silakan, terima kasih Bu, tidak apa-apa Bu. Eh, Silakan kita ajukan pertanyaan saja di sini atau nanti bisa eh, via chat ya, tapi kalau bisa kita sharing di sini tentu lebih baik karena memang jadi sharing knowledge juga buat kita semua. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya terkait dengan KPBU maupun pembiayaan syariah untuk infrastruktur berkelanjutan. Ya mungkin tadi yang disampaikan Bu Yosita sudah komplit sekali ya. Saya juga lihat bahan paparannya sangat lengkap ya. Dan bisa jadi knowledge buat kita yang bekerja di bidang infrastruktur ataupun tidak ya. Karena tadi Pak Rusbianto di bidang LAN ya, telekomunikasi ternyata skemanya juga bisa berguna dengan baik ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami buka kesempatan.
silakan di raise hand aja, nanti saya persilakan untuk bertanya langsung ke Bu Yosita. Mungkin ini Bu Marlinda, Bu, tadi menanyakan bahan paparan, mungkin bisa bertanya langsung sama Bu Yosita. Apa masih ada Bu Marlinda, IECT? Silakan Bu. Terima kasih Pak Aris, izin tidak membuka kamera Pak karena sinyal nggak bagus, sini nanti putus-putus soalnya. Oh iya, boleh. Tapi jika ingin bertanya silakan aja ya Bapak Ibu ya. Saya berpikir ini mengenai pembiayaan Boleh Bu, syariah. perkenalan dulu Bu, sama dari mana Bu ya? Maaf, sebelumnya saya Marlinda, saya dari DKMS Lawyers. Kebetulan memang ya menjadi peserta di PAPK ke PBU karena dahulu sekali sekitar 10 tahun yang lalu saya ikut dalam inisial draft untuk perubahan peraturan Presiden tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha yang sekarang menjadi Perpres 38 2015. Jadi saya ikut membantu untuk mendraftnya waktu itu. Jadi waktu itu masih semuanya serba sederhana, mungkin masih terlalu kompleks sekarang. Dan dalam perkembangan saya lihat dimungkinkan pembiayaan melalui mekanisme syariah ini, sehingga saya tertarik untuk mengetahui lebih jauh karena memang belum pernah punya pengalaman dengan ini ya Pak, pelaksanaan KPBU dengan mekanisme pembiayaannya syariah ini ya. Mungkin kepada Ibu Rosita saya tertarik karena saya sepemahaman pendek ini mengenai pembiayaan syariah. Dalam pembiayaan syariah itu kan inti utamanya tidak dikenal bunga ya, seperti umumnya pinjaman kredit bank biasa ya. Nah ini kan inti utamanya bagi hasil Bu, baik itu akad-akad yang tadi Ibu sudah sebutkan, baik musyarakah maupun ijarah itu. Nah itu kalau secara mendetailnya Bu, itu baik perumusan pembagian hasilnya dan sebagainya itu apakah tertuang di dalam dokumen akad dan bagaimana pelaksanaannya Bu, gitu. Jadi perhitungannya gitu. Karena kan pasti berbeda dengan perhitungan kalau pinjaman kredit dengan bunga gitu. Itu saja Pak Aris dan Ibu Rosita, terima kasih sebelumnya. Siap, terima kasih Bu Marlinda. Mungkin bisa dijawab Bu Yosita. Baik, terima kasih pertanyaan Marlinda ya. Jadi ini walaupun ada suara pesawat lewat. Jadi kalau di syariah betul Bu, jadi memang kalau di pembiayaan syariah itu kan tidak boleh menggunakan bunga ya. Jadi mungkin bedanya pembiayaan syariah bedanya keuangan syariah dengan konvensional adalah kalau di Islamic Finance we don't treat money as commodity gitu ya konsepnya. Jadi kita tuh nggak boleh jadi uang jadi komoditas atau dijual gitu kan. Kita 1.000 balik ke 1.200 gitu tanpa ada regardless apa yang terjadi gitu ya. Nah kalau di syariah itu kan sebenarnya ada 3 jenis akad. Yang pertama akad jual beli. Akadnya bisa macam-macam sih, intinya ada perpindahan kepemilikan, mau dia misalnya katakanlah bayar sekarang barangnya nanti, atau barangnya sekarang uangnya nanti, atau barangnya sekarang terus dicicil gitu ya, intinya jual beli, ada perpindahan kepemilikan antara kedua belah pihak, di mana keuntungan dapat dari selisih harga jual harga beli gitu kan. Kalau jual beli kan gitu ya, keuntungannya berarti dari selisih harga jual harga beli, kayak bisa beli rumah bank belinya harganya 500 juta, kemudian dia jual harga 800 juta dicicil 10 tahun. Nah, kemudian akad yang kedua adalah bagi hasil. Tadi udah di-mention sama Bu Marlinda. Kalau bagi hasil ini kan dia partnership. Partnership itu kan berarti kedua belah pihak itu ada dalam kepentingan yang sama gitu. Artinya maksudnya dia berpartner untuk suatu project atau suatu bisnis, kemudian berbagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, ketiga adalah ijaroh atau sewa. Jadi kalau sewa itu misalnya hal yang mudah yang relate sama kita misalnya
mobil ya katakanlah. Jadi maksudnya bank berarti punya mobil, nanti disewakan ke nasabah, nanti di akhir periode kan nasabah bayar sewa, di akhir periode mobilnya dihibahkan dari bank kepada nasabah. Itu namanya ijarah mutahya bitamlik gitu ya. Nah, yang perlu mau saya highlight adalah trust level dari masing-masing akad itu kan berbeda. Artinya kalau misalnya akad jual beli itu mungkin membutuhkan trust yang lebih rendah dibandingkan partnership gitu ya. Kalau misalnya saya sama Pak Aris mau jual beli sepatu gitu ya, sepanjang Pak Aris cocok modelnya, cocok harganya, ukuran sesuai kan Pak Aris beli-beli aja gitu ya. Udahlah, oke lah, ini berapa 500.000, oke ada siap. Tapi kalau misalnya Pak Aris datang ke saya, Yusita, saya punya proposal bisnis nih gitu. Oh, bawa partnership gak gitu. Nih butuh dana 1 miliar kayak gitu. Ya buat saya mikirnya agak lebih panjang tuh ya. Artinya maksudnya saya mesti ngecek Pak Arisnya kayak gimana, apakah sebelumnya pernah bisa atau enggak, terus kemudian dia karakter kayak gimana, bisnisnya kayak apa, marketnya kayak apa gitu ya. Itu artinya kalau mau menggunakan akad-akad yang sifatnya partnership itu perlu due diligence yang lebih dalam, lebih kayak gitu. Nah untuk yang KPBU itu katanya kan kebanyakan nih kalau dari yang saya lihat itu menggunakan either MMQ atau IMBT, ijarah mulai ditamlik tadi yang sewa tadi. Jadi dia konsepnya kan PJPK sama BUP ini udah kerjasama ya, terus kemudian si BUP dapat konsesi. Nah ya konsesi inilah yang kemudian menjadi underlying aset ijarah. Jadi kayak Bank Syariah itu membeli konsesinya si BUP ini. Kemudian si BUP menyewa konsesi itu tuh secara menyicil ya, kurang lebih setiap tahun tuh dia akan membayar sewa atas si konsesi yang sudah saat ini udah berpindah ke pemilikannya ke Bank Syariah. Karena Bank Syariah sudah tanda kutip membeli si konsesi itu gitu ya, secara konsep. Di mana konsep adalah si jalan tadi gitu. Sehingga pembayarannya mestinya bisa diprediksi. Artinya kan kalau nyewa kan kita udah bisa nentuin di depan ya. Misalnya, oh saya mau nyewain rumah saya nih ke Pak Aris setahunnya 20 juta gitu misalnya. Atau tapi di tahun depan bisa saya turunin gitu. Nah jadi kalau IMBT itu sebenarnya sifatnya mungkin tidak seperti bagi hasil jatuhnya karena sewa menyewa. Nah kalau musyarakah mutanafisah MMQ itu adalah kepemilikan bersama atas sebuah aset. Jadi misalnya ini jadi agak teknis akad ya. Jadi kalau MMQ memang ada bagi hasilnya, tapi bagi hasilnya itu atas sewanya. Jadi mungkin biar lebih mudah, misalnya saya sama Pak Aris nih partnership beli rumah. Beli rumah nih harga 1 miliar ya. Saya 500 juta, Pak Aris 500 juta. Berarti kan 50-50 nih. Terus kemudian ada yang nyewa nih, nyewa. Nah, sewanya itu sebulan misalnya 5 juta. Nah, sewanya itulah yang dibagi hasilkan ke tapi jatahnya Pak Aris bilang, ya udah deh, sewanya nggak saya ambil, tapi saya pakai buat membeli share-nya Bu Yosita. Jadi yang tadinya 50-50, akhirnya Pak Aris jadi 55%, jadi 60% gitu ya. Jadi si sewanya tadi itu dipakai Pak Aris untuk membeli share-nya saya. Sehingga pada akhirnya si rumah itu jadi full milik Pak Aris gitu. Kalau MMQ. Jadi ada bagi hasil, tapi ada ijarah buat underlying-nya. Itu yang kedua, di mana itu juga seharusnya skema dipakai di pembiayaan syariah KPBU. Ada juga yang memang musyarakah yang bagi hasil, karena memang si bank itu sudah, jadi kalau nggak salah APJ itu tuh pakai akadnya musyarakah. Jadi si bank itu memang sudah melakukan perhitungan dan melakukan analisa dan dia punya keyakinan bahwa si BUP-nya itu memang bisa membayarkan bagi hasil sesuai dengan ekspektasi banknya. Karena mungkin dia udah ngelihat kan AP-nya berapa, terus kemudian performance si BUP-nya kayak gimana, sehingga kalau dia bermusyarakah yang sifatnya bagi hasil itu bank udah punya assurance bahwa ekspektasi bagi hasil itu sesuai dengan apa yang diharapkan bank. Kalau kayak gitu sih Bu Marlinda. Nah kalau bicara rate-nya berapa, memang ini akan sama seperti bank pada umumnya ya, karena kan pada akhirnya bank syariah itu juga punya cost of fund, atau kan dia punya DPK yang mesti dia serve gitu ya. Jadi tergantung nih, kalau banknya cukup besar dengan cost of fund-nya rendah, tentu dia bisa memberikan pricing pembiayanya juga dengan kompetitif. Karena kalau kita lihat ketika BU tadi kan banyak yang sindikasi juga, ada yang di Jalan Tol Semarang itu sindikasi. Kalau sindikasi kan itu satu harga. Ada sebenarnya bank syariah yang terlibat itu sudah bisa memberikan pricing yang sama dengan bank konvensional. Itu mungkin ya. Mohon maaf kalau agak complicated. Iya, saya kembalikan ke Pak Aris.
Siap, terima kasih Bu Yosita atas penjelasannya. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya untuk sesi tanya jawab kita dari Pak Raymond. Saya bacakan saja. Ini menyambung Bu Yosita dari pertanyaan yang pertama. Apakah dalam penerapan KPBU pasca Perpres 38 tahun 2015, apakah sudah pembiayaan syariah untuk sektor air minum dan air limbah, Bu? Silakan Bu, mohon. Oh, air minum air limbah tuh memang berarti ya? Ya di sini pembiayaan syariah untuk air minum dan air limbah, Bu. Iya, baik kalau misalnya ini mungkin kalau slide-nya boleh nggak ke slide yang tadi list pembiayaan syariah. Nah, Boleh dibantu, Pak. kalau yang KPBU ya panitia. Setahu saya kalau untuk yang KPBU itu belum ada Pak. Jadi kalau KPBU itu belum si syariah belum masuk ke sektor air minum dan air limbah. Yang baru masuk kan tadi di agak bawah sih mas yang baru masuk kan jalan tol, jalan non tol, kemudian APJ, flyover, apa lagi ya? Itu ya kayaknya. Izin di slide yang halaman berapa ya, Bu? Teman-teman bisa saya update. Karena memang kalau bicara keuangan keberlanjutan ya, OJK itu kan sekarang makin rigid. Mereka juga udah nerbitin TKBI versi 3 gitu ya. Jadi si bank itu mesti men-tagging nasabah-nasabahnya dengan kriteria tertentu. Kemudian setiap tahun kita ditargetkan sustainable finance jadi berapa gitu ya. Nah itu memang akan transisi ke arah sana gitu. Artinya ke depannya pasti lembaga keuangan tuh akan selected ke nasabah-nasabah yang memang secara bisnis prosesnya sustainable gitu. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Baik, semoga terjawab ya Pak Raymond ya untuk pertanyaan Pak Raymond tadi. Terima kasih Pak, saya sudah mendapatkan jawaban dari Bu Yosita. Jadi menarik Bu Yosita untuk mengeksplorasi nanti ya kemungkinan pembiayaan dengan prinsip syariah untuk berbagai kegiatan penyediaan air minum maupun air limbah. Dan saya tadi juga tersentil oleh paparan Ibu yang mengatakan bahwa juga ada kemungkinan mengkombinasikan pembiayaan tersebut dengan misalnya prinsip wakaf produktif misalnya, karena air minum dan air limbah itu bagian dari upaya kita menjaga kemaslahatan untuk masyarakat sebenarnya. Sehingga tentu dia bisa memberikan manfaat secara makro ya kepada publik, tetapi juga secara khusus kepada mereka yang menikmati layanan air minum, air bersih. Dan ini inline dengan SDGs 6.5.1. Terima kasih banyak Ibu narasumber. Iya. Siap, terima kasih Pak Raymond Valian dan Bu Yosita. Ya, tanpa terasa ya Bapak Ibu semua ya, kita sudah di penghujung agenda kita pada kali ini ya. Kurang lebih sudah 90 menit Bu Yosita membersamai kita di sesi KPBU dan pembiayaan syariah. Sebelum saya serahkan ke host ya, saya mengucapkan terima kasih ke Bu Yosita Bu ya atas paparan yang sangat berharga. Banyak hal yang perlu kita dapat ya dari yang disampaikan Bu Yosita Wirdayanti pada kesempatan pagi kali ini. Dan dari sesi tanya jawab juga Bapak Ibu sudah dapat gambaran ya bahwa untuk infrastruktur relevansinya seperti apa. Memang sebagian besar proyek KPBU itu di jalan tol ya Bapak Ibu semua, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bidang-bidang lain seperti telekomunikasi, air minum dan air limbah. Mungkin nanti polusinya saja yang mendampingi. Tadi juga disampaikan Bu Yosita ya untuk penerangan jalan saja sudah bisa ya available untuk skema dari pembiayaan KPBU, khususnya nanti KPBU ya. Sebelum saya tutup mungkin dari Bu Yosita ada kata penutup Bu buat Bapak Ibu semua ke depannya seperti apa Pak? Bu, silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Aris dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Ini saya sangat terbuka sekali kalau mau ada diskusi di kemudian hari gitu ya. Nanti mungkin kebetulan saya juga lagi ada penelitian sebenarnya terkait KPBU. Nanti izin kalau boleh lewat panitia saya minta
apa namanya email atau alamat Bapak Ibu ya, atau WA Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan kuesioner penelitian gitu ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, karena pada dasarnya pembiayaan syariah itu punya value yang sama dengan ESG ataupun SDGs gitu ya. Tinggal kita mengimplementasikan dengan lebih konkret lagi. Demikian, terima kasih. Kembalikan ke Pak Aris. Ya, terima kasih Bu Yosita atas penutupnya. Nanti Bapak Ibu izin ya, mungkin dari panitia yang menyampaikan. Kami sampaikan ke panitia ya, mungkin dari Pak Al. Silakan Pak Al, saya serahkan kembali ke panitia ya. Ya, alhamdulillah ya kita sudah berada di ujung diskusi ini. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semua merasakan manfaatnya ya. Mudah-mudahan diskusi Anda bermanfaat. Insya Allah ada tindak lanjut setelah diskusi kita ini. Mohon izin nanti informasi nomor WA bapak-bapak ibu-ibu mungkin kita share ya ke Bu Yosita dan sebaliknya juga. Mohon izin nanti kontak Bu Yosita kami share juga ke masing-masing peserta. Presentasi juga nanti akan kita sharing ke Bapak Ibu. Nanti alamat Google Drive-nya akan kita share selanjutnya setelah sesi ini. Kemudian ya, untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat dan ada tindak lanjut selanjutnya. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin leave. Terima kasih Bu Yosita. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Brana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya.